Pemirsa, potensi pertumbuhan Nusantara infrastruktur sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham META bersama analis dari Sukor Invest Asset Management, Michelle Gabriela. Selamat pagi, Mbak Michelle. Pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mbak Michelle, kalau kita bicara soal Nusantara Infrastruktur atau META, ini mereka berencana tidak membagikan dividen tahun ini. Menurut Anda Iya. bagaimana? Oke, memang kalau menurut saya sih memang mereka sedang dalam ekspansi dan kalau kita lihat juga secara bisnis juga mereka beberapa kuartal ini memang membukukan pendapatan yang turun juga sama seperti emiten-emiten lainnya dan karena ekspansinya ini sedang dalam progres maka mereka butuh capex yang banyak. Jadi makanya memang mereka menahan dividennya dan menurut saya sih ini masih sejalan dengan visi misi perusahaan sih dengan mereka tidak membagikan dividen karena mereka ada ekspansi. Oke, kalau secara keuangan sebetulnya Meta seperti apa, Mbak Michelle? Oke, kalau keuangan sih sebenarnya masih cukup bagus dan ya memang kalau kita lihat dibandingkan dengan misalnya Jasa Marga ya, kalau kita bandingkan peers-nya, kalau Jasa Marga ini banyak tol baru-baru yang baru mulai, namun belum ada income-nya karena memang ada terkendala COVID juga, makanya mereka memang interest expense-nya cukup tinggi. Nah, dibandingkan dengan Meta yang saat ini sih sebenarnya meskipun secara revenue, secara net profit itu turun, tapi menurut saya sih ini tidak separah Jasa Marga ya. Kalau kita lihat karena memang ekspansinya juga tidak secepat Jasa Marga dibandingkan jika Meta bisa dibandingkan. Oke, nah itu sempat disebut soal Jasa Marga. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan emiten lain atau mungkin yang belum TBK, perusahaan seperti Nusantara Infrastruktur itu seperti apa? Oke, Apakah masih kalau lebih baik bisa dibandingkan mereka atau bagaimana? Selain ya. Jasa Marga tadi ya? Iya, kalau kita lihat jika kita bandingkan dengan CMNP sih sebenarnya juga masih lebih bagus CMNP, karena ya kalau kita lihat secara buku memang lebih bagus CMNP karena memang belum ada ekspansi, sedangkan Meta ini sedang ada ekspansi. Jadi kita bisa lihat bukunya ini lebih ke arah forward looking ya dibandingkan dengan melihat kondisi saat ini. Kalau kita bisa sampaikan compare to Citra Marga. Jadi kalau kita lihat kenapa saya compare-nya dengan Jasa Marga karena memang mereka berdua sama-sama dengan fase growing. Jadi untuk bukunya sih lebih reflect ya untuk apple to apple dibandingkan dengan CMNP. Oke, kalau secara fundamental sebetulnya Nusantara Infrastruktur ini cukup baik ya artinya? Iya, ya cukup baik sih sebenarnya karena memang mereka ada beberapa ekspansi dan ekspansinya tidak sebesar Jasa Marga ya karena kan memang Jasa Marga harus ada untuk menyambungkan Trans Jawa ya waktu itu jadi memang dituntutnya memang juga beda karena kan ini juga swasta di mana mereka investment lebih lebih bisa memilih proyek yang menurut mereka IRR-nya lebih tinggi ya dibandingkan dengan misalnya proyek tol di Sumatera yang mungkin secara profitabilitas mungkin tidak setinggi yang di Jawa ataupun yang di Makassar yang sekarang ini dibuat Meta. Oke, kalau menurut Anda apa yang menjadi keunggulan dan juga mungkin kelemahan dari Nusantara Infrastruktur? Oke, kalau kita lihat sebenarnya dari keunggulannya mereka ini cukup selektif untuk memilih tol dan kalau kita lihat selain portol yang di Jawa, mereka fokusnya di Makassar. Jadi mereka mau menghubungkan yang existing tol yang mereka punya dengan yang sedang ongoing yang sekarang ini sedang 85% pengerjaannya. Dan ini sebenarnya bagus sih karena kalau ada sinergi ini kan memang lebih bisa diatur dan daripada mereka memilih proyek di tempat A, tempat B, tempat C yang tidak ada berhubungan itu akan lebih susah dibandingkan mereka mencari proyek yang sebenarnya lebih berhubungan seperti ini. Baik, Mbak Michelle kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali.